Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, dihapuskan 10 dosa kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya termasuk yang masih menghitung. Ada ustaz kalau zikir nggak dihitung lagi. Saya masih menghitung. Itu di dalam tas saya masih ada tasbih. Jadi kalau habis sholat saya bertasbih. Istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Habis itu saya sholat sunat lagi. Habis sholat sunat duduk lagi. Istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Habis itu sholat sunat lagi. Ada orang modelnya sholat sunat terus habis itu zikir. Saya enggak. Karena kalau saya sholat sunat terus zikir, nanti pas zikirnya begitu mengantuknya udah mau datang, saya tegak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Saya berusaha untuk ke masjid tidak dekat orang yang saya kenal. Karena kalau saya duduk dekat kenal, habis sholat gimana? Itulah Bu. Tadi jam 4 pergi ke masjid, saya pergi sendiri pakai masker, sholat. Pas sedang sholat ada sedang berzikir, ada perempuan mau lewat. Mungkin dia ragu, kok penuh semua orang-orang Arab, orang ditengoknya dia mau lewat. Saya bilang lewat aja, bisa takut dia lewat di depan saya. Saya kasihan, lewat aja sih. Pas dia mau lewat, Ustaz sowan ya gitu. Kacau lah itu, buka penyamar. Langsung dihidupkan teleponnya, langsung diteleponnya suaminya. Ustaz, hilang zikir kita. Jadi usahakan, itu salah satu tips. Tapi saya payah Pak Ustadz, kalau sampai saya duduk nggak ada kenal, nanti pulangnya nggak dapat jalan pulang. Nggak apa-apa, berdua bertiga yang kenal. Ingat-ingat pintu, apalagi sekarang pintu itu nomornya udah besar-besar sekali, mudah sekali mengingat. Lalu kemudian setelah itu afdal zikri, afdal zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Itu kita perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu dua, satu di mulut, satu di hati. Dikonekkan antara yang di mulut dengan di hati. Hati bisa berzikir tanpa mulut. Contohnya Pak Ustaz, zikir hati. Bisa kan di dalam hati ibu itu berkata la ilaha illallah kan? Bisa kan di hati bapak berkata la ilaha illallah tanpa bergerak mulut? Bisa. Berkata di dalam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tanpa mulut bergerak. Tapi yang paling afdal adalah mulut bergerak. Wa ana ma'ahu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku bersama dengannya, ma taharrakat bihi syafatahu, selama mulutnya bergerak. Jadi yang paling afdal itu zikir adalah mulut bergerak, hati menyebut. Kalau mulutnya saja hatinya tidak, itu lalai. Maka kata Allah, wala takum minal ghafilin. Ini kadang banyak juga jamaah ini berdiri depan toko pegang tasbih. Mulut bergerak, tapi hati tak kemana. Makin cantik lewat, makin kencang tasbih. Jangan sampai menjadi jamaah umroh lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Milih tasbih lama, kayu koka nggak jadi, plastik tidak jadi, batu tidak jadi. Lama memilih tasbih. Dibeli tasbih 100, dibawa pulang, semua untuk tetangga. Tinggal satu punya dia, itu pun digantungkan di mobil. Mobilnya masuk surga. Kita ini memakai alat ini untuk menghitung supaya memotivasi kita. Tidak perlulah kita ceritakan ke orang lain. Sum'ah namanya. Jangan pula setelah berzikir dapat 1000, 2000 dipoto. Alhamdulillah sudah 1000 hari ini.
untuk memotivasi kita supaya besok kita tingkatkan lagi. Hari ini dapat 1000, besok tambah 1200, tambah 1300. Nah, ini yang berlalu-lalu kemarin apa boleh buat, karena mungkin baru sampai, masih lelah, masih letih. Nah, ini semua. Adapun bagi yang melaksanakan umroh, ini Ustadz Bunyamin umrohnya tidak hanya sekali ya. Nah, ada umroh sunat. Al-umratu satu umrah, ilal umrati ke umrah berikutnya, kafaratul lima bainahuma menjadi penebus dosa. Kata Imam Syafi'i, itulah dalil boleh berumrah beberapa kali dalam satu safar. Dari hadis ini. Karena bunyinya di situ 2 umrah, dari satu umrah ke umrah berikutnya. Umrah yang pertama kemarin udah untuk diri sendiri, umrah untuk almarhum. Di antara sahabat Nabi yang paling banyak melaksanakan umrah, Abdullah ibnu Umar. Abdullah bin Umar itu banyak sekali ibadah umrahnya. Sayyidatuna Aisyah termasuk yang umrah lebih satu kali dalam satu safar. Ustadz kemarin umrah berapa kali? 3 kali. Bagi yang ragu. Untuk almarhum ayah, untuk almarhum Muhammad, labbaik Allahumma umratan an fulan bin fulan, labbaik Allahumma umrah an fulanah binti fulan. Almarhum ayah, apa yang bisa kita balaskan untuk mereka? Andai kita gendong mereka, tadi kebetulan pas lagi tawaf ada ibu-ibu suaranya kuat sekali, la ilaha illallah. Semua kami menoleh melihat ke belakang, rupanya dia digendong anaknya. Ibu-ibu sudah tua, digendong anaknya sambil berlari, dia Masya Allah, nengok itu meleleh juga air mata kita. Terbayang tak sempat kita berbuat seperti itu pada almarhumah ibu. Yang masih hidup orang tuanya, mudah-mudahan dibukakan Allah rezeki bisa membawanya kemari. Yang sudah meninggal dunia, umrah sunatkan. Andai kita gendong dia, tawaf, sa'i, tahallul, belum tentu dapat menebus robek kulitnya, mohon maaf, teriakannya, nyawa taruh untuk melahirkan kita. Jadi umrah ini satu sisi sebagai ibadah kita, tapi juga pahalanya bisa dikirimkan. Mana dalilnya Pak Ustadz? Ada sahabat Nabi melaksanakan haji, kata dia, labbaik Allahumma syubrumah, saya hajikan syubrumah. Syubrumah itu nama saudaranya. Kata Nabi, kamu menghajikan siapa? Akhi, saudara saya syubrumah. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan syubrumah. Hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan syubrumah. Itulah dalil boleh mengumrahkan. Tapi hadis itu kan tentang haji Pak Ustadz. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wow, di situ wow ataf, maka haji dan umrah sama, sepaket dia. Ini haji kecil, panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan haji besar. Anggap aja ini sekarang sedang survei. Anggap aja sekarang ini sedang manasik haji. Karena Bapak Ibu dibawa ziarah ke Padang Arafah, dari Padang Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina. Betul kan? Nah, dibawa Padang Arafah, ditunjukkan itu adalah Bukit Jabal Rahmah. Karena sekarang sedang tertutup, tidak bisa hanya melihat saja. Dari Padang Arafah dibawa ke Muzdalifah, di Muzdalifah untuk mengambil batu melontar jumrah, di mabit di Muzdalifah, habis itu ke Mina. Di Mina ditunjukkan ada jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Nanti dari melontar jumrah ke Makkah, tawaf ifadah, pelaksanaan haji. Jadi anggap aja perjalanan ini adalah napak tilas geladi untuk pelaksanaan haji. Yang penting niatnya sudah ada. Innamal a'malu binniyat. Bapak Ibu mesti semuanya berniat haji. Andai meninggal dunia sebelum berangkat, sudah dapat. Orang yang berniat berangkat haji, meninggal dia sudah dapat pahalanya. Niyatul mu'min khairum min amali. Berapa banyak niat lebih baik daripada amal. Kok bisa Pak Ustadz? Karena amal bisa disusupi riya, tapi niat tak bisa disusupi riya. Berapa banyak orang yang sudah haji, tapi hajinya rusak karena riya. Berapa banyak orang belum haji, niat haji mati, niat hajinya bersih. Kenapa? Karena niat tidak bisa disusupi riya. Tapi jangan sebatas niat saja. Kamu nggak tahajud, yang penting niat Pak Ustadz.
niat berangkat haji, setorkan ONH-nya, giat semangat mencari rezeki. Saya yakin dan percaya, pulang dari umrah ini, Bapak Ibu semuanya semakin semangat untuk mencari duit. Betul? Tapi bedanya, apa beda orang beriman? Orang beriman mencari rezeki bukan untuk mengejar dunia, tapi untuk sebagai bekal di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sampai di Bir Ali kemarin, Bapak Ibu semua dari Bir Ali, labbaik Allahumma umrah, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Habis dari Bir Ali semuanya bertalbiyah sampai ke kota Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Agak 5 kali habis itu. Terbangun lagi ketika adik-adik kita dari Al-Azhar Kairo Mesir, mereka datang melaksanakan ibadah haji, membimbing Bapak Ibu. Karena memang Ustadz Bunyamin ingin Bapak Ibu tidak hanya sekedar umroh, tapi kualitas ibadahnya bertambah. Jadi beruntungnya karena Ustadz Bunyamin tamat dari Al-Azhar Kairo Mesir, jadi pembimbing-pembimbing kita itu adalah adik-adik kita yang kebetulan sedang libur kuliah, yang kebetulan belum lagi aktif, maka datang kemari. Itu Ustadz Bunyamin memakai ilmu adik-adik ini dipakai. Dalam hati saya tadi waktu dalam perjalanan, kata Ustadz Bunyamin, ini yang membimbing ini adik-adik kita Ustadz dari Mesir. Iya, dalam hati saya, nasib kami dulu. Kalaulah punya kakak kelas macam Ustadz Bunyamin ini dulu, insya Allah. Tapi kalau saya ceritakan begitu ke adik-adik ini kan nanti, kalau saya bilang, beruntung kalian punya kakak kelas yang peduli, nanti kalian bisa dari Kairo datang kemari bisa membimbing jamaah. Kami dulu itu derita lo kali. Nasib orang macam-macam, takdir orang macam-macam. Yang pasti Bapak Ibu beruntung karena dibimbing adik-adik yang asli dari Sulawesi Selatan, belajar di Al-Azhar Kairo Mesir, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya mazhab Syafi'i, dan adik-adik pun beruntung. Kenapa? Karena bisa bertemu, bertukar cerita bagaimana suasana kampung halaman saat ini. Ibadahnya dapat, silaturahimnya dapat, dunianya dapat, akhiratnya dapat, sesuai dengan doa dari mulai rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3 yang dimintakan, dunianya baik, akhiratnya baik, dan selamat dari api neraka. Banyak orang dunianya baik, akhirat tak baik. Banyak orang dunianya baik, akhiratnya baik, tapi singgah dulu di neraka. Pesawatnya transit. Nauzubillah. Sedangkan kita selalu, malaikat yang paling banyak di Masjidil Haram itu berkumpul antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Makanya saya kalau sholat di situ, antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Tadi subuh antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Saya usahakan di situ. Kenapa? Karena kalau turun ke bawah, kalau bisa turun. Tapi sekarang kan ada aturan, mau turun ke bawah ini mesti pakai kain ihram. Kalau dulu tidak. Tapi sebagai penjelasan, antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Lalu kemudian kalau yang muda-muda ingin mencoba mau mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu dulu adalah batu yang berwarna putih. Begitu dalam hadis sahih. Itu bukan riwayat Israiliyat. Hadisnya sahih tentang bahwa batu itu dulu warnanya putih, lalu kemudian berubah hitam karena dosa-dosa orang yang menciumnya menempel di situ. Jadi bukan itu karena dicium orang Afrika. Kata Ibnu Abbas, Hajar Aswad itu adalah yaminullah, tangan Tuhan. Tapi bukan berarti dipahami tangan seperti tangan subhanallah amma yasifun, maha suci Allah. Allah itu wujud, idam, baqa, mukhalafatu lil hawadis. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu menunjukkan hanya simbol kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Umar bin Khattab waktu mau mencium Hajar Aswad, apa kata Umar? Ya Hajar, hai batu, innaka la tanfa, kau tak bisa mendatangkan manfaat, wala tadur, kau tak bisa mendatangkan mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka. Kalaulah bukan karena Muhammad menciummu, aku pun tak mau mencium.
Jadi bagi yang muda-muda ingin mencium Hajar Aswad silakan, tapi hati-hati jangan sampai benjol dari situ. Bagi yang tidak bisa mencium, jangan terlalu dipedulikan. Kita ini mencium Hajar Aswad karena ingin melaksanakan sunnah ikut Rasulullah, atau karena khawatir ditanya tetangga. Ada mencium Hajar Aswad? Tidak. Waduh, apa gunanya sampai di Mekah? Sebetulnya orang yang ngomong begitu dia kompor gas. Dia cuma manas-manasi kita aja. Yang bisa mencium bagus, yang tidak bisa